Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Cici Deviana Santi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif sebagai bukti aksi nyata saya pada modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Walidah Wahid Fitriani selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bantul. Yang kami hormati Ibu Cici Devi Yohana Santi selaku narasumber berbagi praktek atau diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bantul. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertatap muka dalam acara diseminasi budaya positif. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari akhir. Bapak Ibu semua, adapun rangkaian kegiatan siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti diseminasi budaya positif, yang keempat adalah penutup. Supaya acara berjalan dengan lancar, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bantul kepada Ibu Walidah Wahid Fitriani. Dipersilakan. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, apa yang nanti kawan-kawan Bu Cici sampaikan sebagai guru penggerak angkatan 10 yang akan berbagi praktik baik dan mendiseminasikan budaya positif, monggo diikuti dengan baik. Kalaupun nanti ada forum diskusi, interaksi, komunikasi, silahkan selebar-lebarnya nanti dibuka, saling berdiskusi, saling berkolaborasi sehingga nanti mendapatkan, menghasilkan sesuatu yang bisa kita sepakati bersama demi kemajuan apa? Demi kemajuan sekolah kita tercinta, yakni SMP Negeri 2 Bantul. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi Bapak dan Ibu. Semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Yang namanya ilmu itu memang tidak terlihat, tapi tidak usah khawatir Bapak dan Ibu, berkah barokahnya ilmu dan manfaat itu yang nanti akan membawa kita pada keberkahan dunia dan akhirat. Silahkan panjenengan ikuti dengan baik. Ada hal-hal yang mungkin perlu dikomunikasikan atau ditanyakan, bisa nanti langsung bertanya ke narasumber. Itu saja yang dapat saya berikan. Semangat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Walidah. Acara selanjutnya yaitu acara inti kegiatan diseminasi budaya positif kepada Ibu Cici Devi Yohana Santi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang Bapak Ibu. Kados pundi kawontenanipun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya semua baik. Alhamdulillah sehat. Sedaya. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Bantul, Ibu Walidah Wahid Fitriani, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan administrasi SMP Negeri 2 Bantul.
SMP Negeri 28 nggih. Maaf di jam rawan, di jam siang nggih, jam saatnya untuk istirahat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu untuk saya. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi praktik baik pada komunitas Kopi Dupa. Kopi Dupa SMP Negeri 2 Pajar. Pada kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman atau menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, salah satu materi yang saya dapat pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ya, breathing sebentar Bapak Ibu. Saya punya beberapa angka nih. Yang pertama adalah 48 ditambah 12 sama dengan 1. Yang kedua adalah 7 ditambah 5 sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah 4 ditambah 4 sama dengan 1. Betul atau salah nih? Salah nih. Engkang salah Pak Kalis. Mengapa Pak Kalis mengatakan salah nih? Pak Kalis menikah sebagai guru PJOK nih. Saya ingin mendengar pendapat dari Pak Kalis. Kenapa Pak Kalis menyebutnya salah nih? Monggo Pak Kalis. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Cici. Tadi saya menjawab salah. Sebetulnya dari soal tersebut mungkin anak SD kelas 1 sudah bisa menjawab. 4 tambah 4 sama dengan hasilnya berapa. Nah, yang Ibu Cici tadi sampaikan ataupun ngendikan tadi 4 tambah 4, salah satunya yang ada di layar monitor tadi, 4 tambah 4 sama dengan 1. Menurut ilmu matematika yang saya ambil dari belajar dulu, guru SMP saya Bu, 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Nah, yang ada di layar proyektor tersebut, kenapa kok 4 tambah 4 sama dengan 1? Berarti nanti yang salah kulo apa proyektornya? Nah, maka jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kalis, luar biasa sekali. Untuk Pak Kalis berpendapat salah karena Pak Kalis menjawabnya dengan logika berpikir. Mungkin ada pendapat yang lain Bapak Ibu atau semuanya salah? Saya yakin ketika kita berbeda mapel pasti kita memiliki pandangan yang berbeda. Saya ya salah. Mungkin alasannya apa Bu Fitri? Sama seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kalis, setahu saya Bu, selama saya diajarkan matematika, kalau itu soal nomor 2 ya, 7 tambah 5 setahu saya 12. Itu kenapa 2-nya hilang, tinggal 1. Nah itu apa mata saya yang salah ya Bu ya? Kok tinggal 1 ya? Itu menurut saya. Tapi saya tidak tahu untuk jawaban yang lain, mungkin ada yang mengatakan betul, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri, luar biasa sekali. Sependapat dengan Pak Kalis bahwa perhitungan yang saya tampilkan adalah salah. Ya, mungkin Bu Guru Mapel IPS mungkin ada sejarahnya Bu. Kenapa Bu Indah nyon sewu betul atau salah Bu? Oh salah monggo silahkan berpendapat untuk Bu Guru IPS. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hampir sama dengan Bapak Kalis maupun Bu Fitri. Tadi nomor 2 dan 3 sudah disampaikan. Saya nomor 1 48 tambah 12 sama dengan 1. Setahu saya, pengalaman saya belajar matematika dari SD, SMP dan seterusnya, 48 tambah 12 60. Jadi maka saya nyatakan salah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Enda, luar biasa sekali. Jadi sebagian besar Bapak Ibu berpendapat bahwa
48 kali 12 sama dengan 1 adalah salah nge, dan 7 tambah 5 sama dengan 1 adalah salah, kemudian 4 ditambah 4 sama dengan 1 adalah salah. Semuanya sepakat seperti itu? Oh, monggo Ibu, Bu Walidah. Sampai berarti ya Bu ya. Oh ya. Nah, saya ingin sedikit berpendapat ya Bapak Ibu. Saya memilih menjawab benar karena apa? Seperti ini. 48 ditambah 12 sama dengan 60. Dan saya kira 60 adalah 1 menit. 1 ya? Ya. 1 menit. Yang kedua, 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12 berarti 1 tahun. Betul sekali. Dan yang ketiga adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Berarti iya, betul sekali. 1 windu. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Sedikit ya. Nah, ini membuktikan bahwa setiap kita memiliki pandangan yang berbeda. Mungkin untuk di guru seni budaya akan berbeda karena ini menunjukkan sebagai suatu kreativitas. Untuk guru yang lebih di bidang logika, maka dia akan berpikir secara logika. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Nah, materi paket modul 1 ini adalah yang saya pelajari beberapa saat yang lalu pada pendidikan guru penggerak. Mulai dari 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah tentang budaya positif. Ya. Mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dengan asasnya trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kemudian ing ngarso sontulodo, ing matio mangun karso tut uri handayani, bahwa kita di depan harus selalu memberikan contoh, di tengah kita harus selalu memberikan dorongan, di tengah kita selalu napa Pak Bu? Ing matio mangun karso, menapa nggih Pak Guys? Di tengah masyarakat kita harus berperilaku sama dengan masyarakat yang lain. Jadi engasom sungkolo itu matio mangun karso tut bulian dayani, tentunya memberi dorongan kepada yang lebih muda. Terima kasih Pak Kes, luar biasa sekali. Dan dalam mendidik hendaknya sesuai dengan kodrat dan kodrat zaman, karena pendidikan bersifat dinamis. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, bahwa nilai guru penggerak berpihak kepada murid, kemudian mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kemudian peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan pemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian visi guru penggerak merupakan representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karenanya ada menyusun visi hendaknya berpihak kepada murid dengan menggali hal positif yang dimiliki oleh murid dan sekolah. Pendekatan yang dapat diterapkan adalah pendekatan menggunakan halaman baca. Bapak Ibu, satu hal yang selalu saya ingat bahwa ilmu itu dinamis, maka kita harus selalu mengupgrade diri supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita, selalu berpihak kepada murid, membuatnya bahagia, merasa senang sesuai dengan kodrat
alam dan kodrat zaman. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pada modul titik 4 ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Berlatar belakang dari standar nasional pendidikan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat mencapai tujuan yang mulia tersebut, seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga mampu mengembangkan sekolah dengan baik dan terwujudlah budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah diterapkan. Nah, budaya positif sendiri adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, nah, kemudian ada konsep utama budaya positif. Ada 7 upaya dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama dimulai dari perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah restitusi yaitu posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Ya. Mulai dari perubahan paradigma belajar, ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, ya, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita bermain cobalah buka. Jadi kita berpasangan ya, berpasangan kanan dan kiri Bapak Ibu. Kebetulan ini ada 4, jadi separuh ya. Yang sebelah kiri adalah A. Sebelah kiri berarti A ya, Bu Fitri ke belakang, Bu Dewi, Bu Anjar berarti A. Dan deretan Pak Kalis, Bu Sita, Bu Diah adalah B sebagai B, Bu Dita, Bu Ayu adalah sebagai B. Yang A, tugas Anda membayangkan, Anda menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Anda punya apa kira-kira? Sesuatu yang sangat berharga yang Anda punya. Sekarang Anda genggam dengan erat. Ya, untuk yang A, tugas Anda adalah menggenggam sesuatu yang sangat berharga itu dengan erat. Sampun terbayangkan ya, apa itu sesuatu yang berharga? Karena setiap Bapak Ibu guru pasti berbeda. Sampun sudah terbayangkan apa ya yang sangat berharga bagi saya? Sampun ya, bayangkan sesuatu yang sangat berharga kita simpan, kita genggam rapat. Kemudian untuk yang B, deretan Pak Kalis, Bu Sita, Bu Diah, Berita, Bu Ayu, Bu Herni adalah berusaha membujuk, merayu, mau mengitik-itik atau mau bagaimanapun, bagaimana caranya supaya yang A itu mau membuka tangannya. Saya ingin melihat apakah tangan itu terbuka atau tetap tertutup. Monggo silahkan. Yang B silahkan membujuk A. Ya, monggo. Monggo. Sampun? Adakah yang terbuka? Tidak ada. Adakah yang terbuka Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada yang terbuka nih. Ada yang terbuka apa enggak? Pak Kus terbuka apa tertutup Pak? Tertutup.
Ya, Bu Indah terbuka atau tertutup? Tertutup. Pak Kes terbuka atau tertutup? Tertutup. Bu Fitri terbuka atau tertutup? Tertutup sekali. Bu Dewi simpan rapat. Belajar rapat sekali. Pak Yumi sangat rapat. Oh iya, berarti tidak ada satupun tangan yang terbuka. Walaupun yang B tadi sudah membujuk dengan bujukan rayuan mautnya, wah, tapi ternyata tidak berhasil. Sekarang saya ingin tahu, Bu Fitri, Bu Fitri kenapa tidak mau membuka, Bu? Gini Bu, yang pertama karena kepala saya itu di dalamnya sangat berharga sekali. Dan yang kedua, kepala saya sangat berharga, jadi semampu saya untuk menutup atau menggenggam, tidak membuka kepala saya. Yang kedua, karena yang membujuk saya kurang meyakinkan, jadi saya juga tidak ingin untuk membukanya. Kalau mungkin dari yang meminta saya lebih lebih agresif atau ibaratnya mengibah atau menginginkan sesuatu yang memang dia butuhkan, yang saya sanggup membuka kepala saya, insya Allah kepala saya akan saya buka. Tapi karena saya menganggap kurang greget, ya saya tutup pakai lem alpeko. Terima kasih Bu. Luar biasa sekali Bu Fitri. Ternyata Bu Fitri menutup rapat genggamannya. Sekarang saya ingin Pak Kalis, tadi Pak Kalis sampun membujuk merayu Pak Kis dengan rayuan mautnya. Kira-kira berhasil atau tidak, Pak? Ya, terima kasih atas waktunya Pak Ibu. Ya, tadi saya mencoba untuk merajuk Pak Kiswanto untuk membuka genggaman tangannya. Tapi apa hasilnya? Sangat sulit Ibu. Pendirian beliau sangat kuat, keimanan beliau sangat kuat. Saya susah untuk menggoyahkan iman beliau. Itu yang saya alami tadi Ibu. Terima kasih. Monggo, Bu Dia ingin berpendapat, silakan Ibu. Matur suwun Bu. Jadi tadi saya berusaha untuk membujuk Pak Agus Bu. Padahal yang membujuk saya, tapi Pak Agus itu tetap menggenggam berusaha sekuat tenaga. Tapi sebenarnya kenapa saya ingin mendapatkan apa yang dimiliki Pak Agus itu berharga? Karena menurut saya itu juga berharga untuk saya. Nah, kenapa sesuatu yang berharga itu tidak bisa ditularkan kepada yang lain seperti itu? Maka saya berusaha, ini harus saya dapatkan karena ini juga bermanfaat untuk diri saya seperti itu. Matur suwun Bu. Luar biasa sekali Bu Dia. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu luar biasa hebat sekali. Benar, berarti Bapak Ibu telah mempertahankan apa yang menjadi sesuatu yang dianggap sangat berharga. Ini membuktikan bahwa siapa saja yang ingin mencoba menjadi posisi kontrol, mengambil alih posisi kontrol diri kita itu tidak bisa, karena posisi kontrol diri terletak pada diri sendiri. Seperti itu. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma tentang teori kontrol ilusi. Tentang ilusi kontrol. Ilusi itu apa Ilusi itu terlihat nyata padahal sebenarnya palsu. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini sebenarnya tidak bisa, Bu. Karena sebenarnya menjadi posisi kontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Seperti itu seperti tadi yang sudah kita praktekkan. Ketika kita memiliki sesuatu, kita genggam, ada seseorang yang ingin merebutnya dengan berbagai cara, tapi ketika kita tidak mau membukanya, ya pasti tidak akan terbuka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter.
Jadi itu sebuah ilusi ya. Ada cerita dikritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, padahal itu sebenarnya hanya ilusi. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa kita menganggap oh kita orang tua jadi kita bisa memaksa, itu hanyalah sebuah ilusi. Ya, selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah ini berasal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Disiplin adalah sebuah kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan. Jadi di sini kata disiplin lebih kecenderungan untuk kepatuhan, berarti tidak terjadi ketidaknyamanan dalam diri kita, sehingga pencapaian sesuatu dengan tujuan mulia tidak kita dapatkan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang. Jadi disiplin itu tanpa diperintah, muncul dari diri kita sendiri. Adanya dengan nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Pembentukan keyakinan kelas adalah berupaya berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian disusul dengan pernyataan positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dapat diterapkan di lingkungan, keterlibatan semua warga sebagai penyusul dan ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Bagaimana langkah-langkah pembentukannya? Kebetulan saya sudah mempraktekkan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menyampaikan tujuan. Apa tujuan keyakinan kelas kita buat? Selanjutnya, mempersilahkan murid bercurah pendapat tentang nilai kebajikan, keyakinan yang perlu disepakati. Kemudian murid menuliskan nilai kebijakan atau keyakinannya di sebuah sticky note. Kemudian secara bergantian menempelkannya di papan tulis. Mengelompokkan nilai-nilai kebijakan atau keyakinan yang sama, kemudian mengubahnya menjadi kalimat yang positif dan mudah diingat, kemudian dibaca bersama dan semua sepakat menyetujuinya. Setelah itu menempelkan keyakinan kelas di tempat yang mudah terlihat. Ya, jadi keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini membuktikan bahwa setiap tahunnya peserta didik atau murid kita itu berbeda karakter, sehingga dari waktu ke waktu kita harus selalu memperbarui atau meninjau ulang kembali keyakinan kelas kita, apakah masih relevan dan masih baik untuk kita yakini atau perlu ada suatu perubahan. Ya, ini adalah dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang telah saya praktekkan.
J. Soundnya tidak terdengar ya Bapak Ibu. Nah, dari tujuan sudah jelas disampaikan di awal pembentukan. Nah, kemudian kita menjelaskan apa itu keyakinan kelas sehingga anak didik kita atau murid-murid paham. Nah, selanjutnya guru atau wali kelas menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas dan bersama-sama membuatnya. Ya, siswa menuliskan keyakinan kelasnya yang akan diterapkan atau diyakini bersama. Langkah selanjutnya adalah guru bersama siswa mengkelompokkan keyakinan kelas yang sejenis, kemudian guru bersama siswa mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif, dan selanjutnya adalah memajang keyakinan kelas pada tempat yang mudah terlihat oleh siswa. Ini adalah dokumentasi keyakinan kelas yang telah saya buat, kemudian saya unggah sebagai bentuk aksi nyata saya dalam PMM, dan alhamdulillah sertifikatnya sudah keluar. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan umpan balik terhadap apa yang telah kita lakukan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap orang memiliki kebutuhan. Ya, kebutuhan itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah kebutuhan atas cinta, kasih atau diterima, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan yang kelima adalah kebutuhan bertahan hidup. Ketika seseorang anak melakukan sesuatu hal, pasti ada sesuatu yang ingin dia penuhi. Ada beberapa contoh kasus. Ya, contoh kasus ya. Yang pertama, ya, Bapak Ibu, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi, bayangkan Anda adalah seorang guru, ya. Nah, di situ ada seorang murid yang bernama Agus. Nah, beberapa kali dia itu meminta bekal makan siang temannya. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira Agus alasannya apa nih melakukan hal itu? Kira-kira apa yang ingin Ibu Bapak lakukan? Agus seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan terpaksa. Nah, kira-kira apa yang dilakukan jenengan? Mungkin Bu Sita berpendapat. Terima kasih Bu Cici. Yang pertama kali yang akan saya lakukan, jadi memanggil Agus dengan tidak di depan teman-temannya. Kenapa kok Agus melakukan hal seperti itu? Kalau pikiran saya mungkin di rumah belum sarapan atau gimana, jadi minta bekal ke temannya. Jadi saya akan menanyakan Agus apa alasannya, gitu. Ya, luar biasa sekali Bu. Terima kasih. Ya, langkah yang pertama dalam konsep penerapan disiplin positif, Bu Ria atau Bu Sita tadi sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Nah, tepat sekali Bu Sita, karena Bu Sita tadi telah menanyakan alasan Agus. Nah, setelah mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi ada 5 tadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, jika Agus ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, berarti Agus memiliki alasan karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jika itu kebutuhan bertahan hidup yang ingin dipenuhi. Kemudian yang kedua, jika kebutuhan love, cinta yang ingin dipenuhi adalah alasannya karena teman Agus menjadi perhatian dengan Agus, ya. Dan yang ketiga adalah power.
Jika kekuasaan yang diinginkan, kebutuhan itu adalah Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan nuruti keinginannya. Kemudian kebutuhan yang keempat, jika Agus melakukannya dengan alasan Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi dia menginginkan hal yang lain. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, alasannya karena Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, Bapak Ibu, jadi itu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tinggal mana kebutuhan yang ingin dicapai. Terkadang murid dalam 5 hal ini setiap anak tidak semuanya memiliki kebutuhan yang semuanya tercapai dengan baik. Mungkin dia ingin mendapatkan kebutuhan atas cinta atau perhatian di rumah karena orang tuanya kurang memperhatikan, atau memang karena dia hanya ingin mencari suatu kesenangan karena dia ingin melihat temannya merasa kesal kemudian dia merasa bahagia. Nah, itu tergantung pada anak-anak kita. Jadi setiap hal yang dilakukan pasti ada alasan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selanjutnya adalah hukuman, sanksi, atau konsekuensi. Oke. Ada sebuah kasus Bapak Ibu. Nah, ini nanti masuknya mana nih? Hukuman atau konsekuensi atau pemberian sanksi. IPA itu menguasai pelajaran kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat jam pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam, berdiam diri, menggambar di buku. Nah, pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Eva gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut sekali. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Seno. Nah, jawaban pertanyaan Pak Seno gini, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Ya. Mungkin ada yang ingin berpendapat. Jadi ketika itu Iva tidak bisa kurang dalam memahami pelajaran Iva. Pelajaran matematika, kemudian dia lebih sering menggambar, jadi tidak memperhatikan pelajaran. Ketika itu dia diberikan pertanyaan Pak Seno. Nah, karena tidak bisa menjawab, Pak Seno menyuruhnya maju ke depan sambil memegang hidung. Nah, teman-temannya menertawakannya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno tersebut? Moga Pak Kalis setuju dengan apa membaca? Iya, terima kasih atas waktunya kembali. Menurut pendapat saya, apa yang dilakukan Pak Seno tadi termasuk dalam pembulian juga. Ya, karena apa? Karena dengan memberikan sanksi anak tersebut untuk maju ke depan dengan menunjuk ataupun memegang hidung dan ditertawakan oleh teman-temannya, menurut saya itu sudah masuk terhadap pembulian dan akan menambah rasa percaya diri anak tersebut menjadi ngedrop lagi. Alangkah baiknya ada bimbingan khusus terhadap anak tersebut, ataupun bisa dipanggil secara pribadi untuk mengetahui letak permasalahannya sehingga tidak diberikan sanksi
di depan teman-teman terlebih dahulu. Itu yang bisa saya berikan pendapat saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kalis, luar biasa sekali. Jadi tidak setuju nih Pak dengan sikap yang dilakukan Pak Seno, karena ini sebuah suatu hukuman ya. Jadi membuat anak rasa percaya dirinya malah semakin menurun. Ya, selanjutnya ada hukuman dan sanksi dan konsekuensi. Jadi antara keduanya ini sangatlah berbeda. Jika hukuman cenderung tiba-tiba dan lebih berdampak negatif, kemudian konsekuensi berdampak netral, untuk restitusi sendiri lebih ke yang positif. Kenapa negatif? Karena pada awas kalau yang dilakukan lagi sehingga anak tersebut merasa takut, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak terlanjut pada kehidupan nyata. Yang kelima adalah semua perilaku memiliki tujuan. Okay? Bapak Ibu, ketika kita melakukan segala sesuatu pasti memiliki tujuan. Okay? Nah, ini masuk dalam teori motivasi perilaku manusia. Ya, di sini terdapat dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang pertama seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau instansi lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang kedua adalah motivasi internal. Adalah sebuah tujuan disiplin positif bahwa untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan apa. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu memiliki tujuan, diharapkan yang muncul adalah motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar atau karena kita ingin mendapatkan suatu penghargaan atau takut akan suatu hukuman baru kita melakukannya. Sebenarnya tidak seperti itu, karena kita harapkan yang kita lakukan adalah motivasi internal sebagai tujuan disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa pernyataan. Coba Bapak Ibu persani, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Nah, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari di lapangan 2 kali terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Push up, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, sebuah hukuman. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, selanjutnya nomor 6. Sebagai salah satu upaya dalam penerapan disiplin positif atau budaya positif, yang keenam adalah restitusi, yaitu posisi kontrol guru, bahwa setiap guru memiliki posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau,
Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di antara kelima ini pasti kita pernah melakukannya. Kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana? Coba gitu Bapak Ibu. Ya. Ada 5 posisi kontrol tadi, ya. Sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini apa kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, rasa bersalah betul sekali. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Pak? Oke. Terus, ayolah lakukan demi saya ya. Lakukan demi ibu ya. Nah, sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Ini biasanya untuk guru-guru SD atau untuk guru TK. Ketika anak meraih sesuatu hal yang membahagiakan, guru tersebut memberikan sebuah stiker. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Dia melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan suatu stiker. Nah, dan yang kelima adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikannya. Nah, di sini kita mencari sebuah solusi. Berarti kita menjadi seorang manajer. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Kasus 1 Bapak Ibu, mari kita analisa bersama gini. Ini ada kasus yang pertama kita ceritanya gini. Kita kira-kira nanti posisi kontrol apa yang dilakukan Bu Wati. Kasusnya seperti ini. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Nah, saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Jadi Pak Harun tidak masuk, terus digantikan Bu Wati. Nah, Bu Wati ini baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, ada Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Mereka tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Nah, Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Nah, mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah ngobrol sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang dilakukan Bu Wati dan mengapa? Waktu itu Bu Wati menyampaikan, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, posisi kontrol apa yang dilakukan Bu Wati? Mungkin Bu Enda ada 5 tadi Bu posisi kontrol. Kalau ibu memilih posisi kontrol yang mana? Kalau menurut saya ini Bu Wati memposisikan diri untuk sebagai teman. Karena dia walaupun Vivi dan Natali bersikap seenaknya tertawa bahkan tidak mengindahkan dari Bu Wati tetap bersikap lembut, menyapa dengan ramah, merayu untuk menjaga tugasnya. Terima kasih Bu Enda, luar biasa sekali Bu. Bahwa benar di sini posisi kontrol yang dilakukan Bu Wati adalah sebagai posisi teman. Nah, kasus kedua Bapak Ibu. Ya, ada kasus kedua. Ada Anto dan Dino. Anto dan Dino ini sedang bermain bersama di lapangan basket. Nah, tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran
lantaran adu mulut, Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Nah, pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Bu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Nah, Bu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Kemudian Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Nah, Bu Suti balik bertanya kepada Anto hal yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki suatu masalah. Kemudian Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot. Nah, begini. Bu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing baju Anto yang terlepas? Apakah mau? Kemudian Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem ya akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapinya, wah menjahit, oh mana saya tahu Bu, bagaimana cara menjahit Bu? Bu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, loh yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, loh itu ada Pak Irfan, guru tata boga. Oh tata busana ya Bapak Ibu. Nah, Pak Irfan ini pintar menjahit, jadi Pak Irfan bisa membantu Anto, membantu Dino untuk menjahit kancing baju Dino. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda setuju. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, yang pertama Bapak Ibu, dari kasus yang telah kita saksikan bersama tadi, menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa yang dilakukan Bu Suti? Mulai dari Bu Suti menstabilkan identitas Dino tadi, kemudian memvalidasi kesalahan apa yang dilakukan Dino, kemudian menanyakan suatu keyakinan, dan akhirnya Dino menyepakati bahwa dia ingin memperbaiki kancing bajunya. Ya, kira-kira posisi kontrol apa nih, Bapak Ibu? Ada 5 tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Langkah yang sudah diterapkan Bu Suti tadi, mulai dari dia tadi kayak menstabilkan identitas bahwa sesuatu yang dilakukan tadi itu salah. Nah, kemudian memvalidasi kesalahannya. Setelah dia tahu itu salah, dan akhirnya dia menanyakan kembali tentang keyakinannya bahwa hal yang salah harus diperbaiki. Monggo Bu Sita.
Kalau menurut saya, Bu Suti itu sebagai posisi kontrol yang manajer. Ya. Kalau teman kan enggak tadi, enggak ada basa-basi. Terus menjembatani keduanya untuk bermaafan, kemudian siapa tadi? Untuk memperbaiki kancing bajunya Dino, si Anto. Nah, itu seperti menurut saya seperti itu, Bu, sebagai manajer. Benar apa salah dia? Oke, separuh tadi gini, karena saya tadi posisi kontrol menurut saya dari kasus yang kedua yang dilakukan oleh Bu Suti adalah posisi Bu Suti selaku manajer. Nah, lebih dalamnya ke situ karena kalau penghukum ciri-cirinya tidak masuk. Penghukum kan salah satu cirinya guru itu biasanya melotot dengan suara keras seperti itu. Kalau posisi teman itu terlihat ada keakraban antara siswa dan guru, itu juga tidak ada. Posisi ini memantau, itu kan guru hanya sekedar memantau, kemudian bisa memberikan efek dari akibat yang dilakukan. Kalau ini kan Bu Suti berusaha untuk mengajak dulu apa alasan yang dilakukan antar nih Bu, itu Dino kenapa melakukan hal itu, kemudian bagaimana caranya, apa yang ingin dilakukan kalau melakukan seperti itu, terus mengajak si Dino untuk mencari solusinya apa yang telah dilakukan. Terus Bu Suti pun tidak serta-merta langsung memberikan hukuman. Kalau menurut saya ini adalah posisi manajer. Makanya Bu Suti matur suwun. Ya, terima kasih, luar biasa sekali Bu Sita dan Bu Dia dengan pendapat yang sama bahwa yang dilakukan Bu Suti posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya adalah dampak 5 posisi kontrol nih. Yang pertama adalah jika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, maka siswa akan marah, dendam, bahkan agresif, mengulangi kesalahan, melakukan tindakan-tindakan yang memancing emosi orang lain. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum. Selanjutnya, jika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, maka siswa akan merasa bersalah karena mengecewakan guru, rendah diri, merasa tidak berharga, merasa jadi orang yang gagal, jadi emosinya tertahan, dan bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, maka siswa akan merasa senang dan akrab dengan gurunya, kemudian menjadi ketergantungan, jadi tidak mandiri, tidak bisa mengambil keputusan. Dia akan nurut dengan guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Ya, jadi murid tersebut memperlakukan yang berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain dengan posisi kontrol teman yang disampaikan. Ya, yang keempat adalah dengan posisi pemantau, kemudian siswa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan, dan yang kelima adalah sebagai posisi manajer yang diharapkan, yaitu siswa dapat mengevaluasi diri untuk menjadi dirinya yang lebih baik, menjadi individu yang positif dan menguatkan karakternya. Ya, yang ketujuh adalah segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah langkah penyelesaian suatu kasus. Yang pertama adalah mulai dari menstabilkan identitas. Ketika ada suatu kasus, ketika murid kita melanggar suatu keyakinan di kelas kita, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas.
bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah langkahnya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan, jadi kita mengingatkan pasti setiap anak melakukan hal sesuatu itu memiliki alasan tertentu. Kemudian dia akan menceritakannya apa alasannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita mengingatkan kembali apakah yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati bersama, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita bersama. Dan ketika itu murid akan berpikir dan kemudian dia mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, berarti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu beberapa contoh kalimat menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Oh, kamu melakukan tindakan itu pasti memiliki tujuan. Nah, ya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya dengan keyakinan kelas? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Okay. Ini adalah video penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya praktikkan. Pada kasus ini ada seorang murid yang terlambat masuk kelas ketika jam istirahat. Ya. Ketika jam istirahat sudah berbunyi, kemudian dia di kantin membeli jajan, tapi ketika bel masuk dia tidak segera masuk ke kelas. Nah, setelah itu kita tanya, kita panggil sendiri, mulai dari menstabilkan identitas, ya, bahwa hal yang dilakukan atau kesalahan dilakukan tidak hanya dia sendiri. Ibaratnya kesalahan itu bisa terjadi pada siapa saja. Oke. Note. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah dan nanti diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Ya, kemudian ya ada tanggapan siswa setelah dilakukannya restitusi. Maka siswa merasa senang, kemudian merasa masalah yang telah dihadapi telah memiliki solusi, dan siswa selanjutnya akan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan yang kasus kedua ini karena kemarin ya seperti itu Bapak Ibu cuplikannya, segitiga restitusi sudah kita terapkan dan ini adalah testimoni atau tanggapan dari siswa. Setelah kasus kita selesaikan dengan langkah-langkah segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan, siswa tersebut merasa lebih senang, merasa lebih baik, dan bertindak positif dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, dan akhirnya, thank you Bapak Ibu. Ada sedikit kutipan, ya. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Siti, sangat luar biasa. Tepuk tangan kembali untuk Bu Siti, sangat teruntut dan lengkap sehingga menambah pengetahuan kita tentang disiplin positif. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.